Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mano bubbang kama dhamma. Mano maya mano seta. Mana sace padutena. Basatiwa karotiwa. Tato nang dukamang weti. Cakang wawa hato padang. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, saya ucapkan terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, ya kita semua berkumpul di sini untuk melakukan puja bakti rutin. Tentunya setiap hari Minggu, ya kita melakukan puja bakti. Tentu hal ini ya, dibangun dari pikiran-pikiran yang baik, dibangun dari niatan-niatan yang baik. Ya. Tentu untuk memunculkan suatu niatan, suatu pikiran ini juga tidak mudah. Ya, kita mungkin sudah mempunyai pikiran yang baik, tetapi banyak juga rintangan-rintangan ketika kita mau datang ke wihara. Contohnya apa? Nah, contohnya pada hari ini tadi ya saya lihat dari subuh ya memang mungkin ya cuacanya sangat mendukung. Mendukung apa? Mendukung untuk apa? Untuk tidur. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari di sini yang datang hari ini ya merupakan apa? Orang-orang yang kuat. Kuat apa? Kuat berpikir baik, melaksanakan niat-niat baik. Ya. Tapi di sini bukan pindah tidur ya. Maka dari itu ya tadi meditasi cuma sebentar saja. Takutnya kalau kelamaan, ini bisa kebablasan. Nah, repot kalau sudah kebablasan. Kenapa? Karena cuacanya memang mendukung Bante. Ya, tidak seperti biasanya. Ya, di hari Minggu pun ya baik dimanapun ya di kota-kota besar ini, karena Bapak Ibu saudara-saudari dari hari Senin ya sampai Sabtu, nah ini sudah bekerja giat, bekerja keras. Biasanya hari Minggu ini untuk jalan-jalan. Tetapi hari ini Bapak Ibu juga meluangkan waktu untuk datang ke wihara. Ya, untuk datang ke wihara. Maka dari itu ini adalah niat yang dilaksanakan. Ya, yang dilaksanakan bukan hanya lewat ucapan. Ya, tetapi juga dilakukan lewat perbuatan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga tidak bisa hanya meremehkan ya pikiran. Ya, terkadang apa? Terkadang kita mendengarkan seseorang mengatakan bahwa kekuatan pikiran atau karma yang ditimbulkan oleh pikiran, nah itu efeknya kecil. Pernah mendengar gak Bapak Ibu saudara-saudari? Kalau kita hanya berpikir saja, ya memang itu menimbulkan karma. Tetapi apa? Tetapi efeknya kecil. Ibarat Bapak Ibu saudara-saudari mempunyai uang 100 juta, kemudian kehilangan 100 perak, ya, mungkin kita mengatakan, ini tidak akan mengganggu
apa? Tidak akan mengganggu materiku, ya. Tidak akan mengganggu pekerjaanku, tidak akan mengganggu keluargaku, ya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berpikir seperti itu, ya. Nah, ini juga sangat salah, ya. Dalam Dhammapada dikatakan bahwa pikiran adalah pembentuk segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pelopor. Ya. Jadi seseorang jika berbuat dan berucap, ya, diawali dengan pikiran buruk, maka penderitaan akan mengikutinya. Seperti roda pedati yang mengikuti arah kaki lembu. Nah, itu arti Dhammapada tadi. Ya, ini sangat nyata Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada zaman dahulu, ya, ada seorang pemuda. Ya, ada seorang pemuda berpikir buruk pada salah satu murid Sang Buddha. Nah, murid Sang Buddha ini namanya Mahakacana. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca, ya, di Jataka. Mahakacana. Mahakacana ini mempunyai jasmani seperti Sang Buddha, ya, berkilauan. Wah, ini kaca atau jasmani? Tetapi apa? Tetapi karena sangat tampan, ya, kulitnya juga sangat bersih, ya, sehingga ini menjadi objek apa? Menjadi objek kesenangan bagi mereka yang melihat Bante Mahakacana ini. Sampai-sampai ada seorang pemuda, ini bukan pemudi, tetapi pemuda. Dia tidak mengatakan, tetapi dia hanya berpikir saja. Ya, dia mengatakan dalam hati, hanya berpikir saja. Berpikir bagaimana? Berpikir seandainya dia menjadi istriku. Wah, ya, ini sudah berpikir melenceng dan berpikir buruk. Seandainya dia ini menjadi istriku, tentu saya akan sangat senang. Saya akan sangat bahagia. Ya. Mungkin kalau kita berdasarkan berpikir buruk itu kan karmanya hanya kecil. Tetapi salah ketika apa? Ketika kita berhadapan dengan orang yang mempunyai kualitas batin yang tinggi, karma kita bisa benar-benar langsung berbuah. Karma buruknya, ya. Jadi karma buruk yang berbuah apa? Dan dia berpikir bahwa, wah, kalau dia jadi istriku tentu saya sangat senang. Seketika itu Bapak Ibu, si pemuda ini dia langsung berubah. Berubah jadi apa? Berubah menjadi perempuan. Ya. Dia langsung berubah menjadi perempuan. Nah, ini berarti apa? Kekuatan dari objeknya ini sangat kuat. Ya. Kalau dulu seperti pendiri Mahayana itu, ya, lupa saya. Karena dia sangat dendamnya pada suatu desa, dia hanya memikirkan, ya, bahwa desa itu akan hancur oleh pikiranku. Maka apa yang terjadi? Desa itu benar-benar hancur dengan kekuatan pikiran. Nah, sebenarnya konsentrasi ketika dibangun ini akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Itu terlepas dari objek yang mempunyai kualitas yang tinggi. Tetapi kita juga di sini tidak bisa meremehkan kekuatan pikiran. Ya. Nah, kemudian pemuda ini menjadi perempuan. Setelah dia menjadi perempuan, kemudian apa? Kemudian dia sangat malu. Akhirnya dia pindah ke desa yang lain. Setelah dia pindah ke desa yang lain, ya, pemuda yang menjadi perempuan ini menikah. Ya, dia menikah dengan laki-laki dan mempunyai anak.
Setelah dia mempunyai anak, ya ada biku datang berkunjung ke desa itu. Ya, setelah itu ngobrol-ngobrol, saya dulu menjadi seorang pemuda Bante. Ya, karena saya mempunyai pikiran yang buruk, akhirnya ya terhadap Bante Mahakacana, akhirnya seperti ini. Ya, dan saya berkeluarga, punya anak. Nah, kemudian biku ini menyarankan supaya menemui biku Mahakacana. Setelah dia menemui biku Mahakacana, kemudian dia minta maaf, apa yang terjadi? Berubah lagi jadi laki-laki. Sejak saat itu Bante Mahakacana ini sangat apa? Sepertinya ya, Bante Mahakacana ini kalau orang zaman sekarang ini mengatakan kena mental sendiri, ya, sehingga dia merenungkan apakah jasmaniku yang seperti ini bisa membawa penderitaan ke makhluk lain. Walaupun saya tidak mengganggunya, mereka melihat sudah berpikir buruk, ya. Maka apa? Maka Bante Mahakacana ini makan banyak. Ya, bantenya ini makan banyak-banyak. Sehingga apa? Sehingga bantenya ini menjadi gendut, ya, menjadi gemuk. Ya, menjadi gemuk sehingga orang yang melihatnya itu tidak lagi tertarik, tidak lagi berpikir yang buruk. Tetapi ini saya tidak pembelaan ya, karena saya sendiri gendut. Ya. Bukan juga apa? Bukan juga ini Bante Mahakacana yang menyamar, bukan. Ya. Nah, jadi itu adalah apa? Adalah kekuatan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, maka dalam dalam hal-hal tertentu, ya, kalau kita menemui objek yang kita tidak tahu asal usulnya, lebih baik apa? Lebih baik, lebih amannya kita menjaga pikiran kita. Saya dulu pernah mendapat nasihat dari upajaya saya, ya. Kalau kamu ke negara Buddhis harus hati-hati. Hati-hati kenapa? Ya, hati-hati supaya menjaga pikiran. Kenapa? Karena di negara-negara Buddhis, misalkan Bapak Ibu ke India, ada yang pernah ke India? Ya, ada di sana para biku yang pakaiannya compang-camping, ya. Banyak yang mengatakan, wah ini bukan biku, ya, ini bukan biku, ini bukan apakah mereka ditambis? Itu semua kita tidak perlu mendengar, tetapi apa? Kita perlu menjaga pikiran kita. Ya, Upajaya saya juga pernah bercerita. Pada waktu beliau berkunjung ke Tibet, ya, pada waktu beliau berkunjung ke Tibet, pada waktu beliau menghormat salah satu stupa yang di sana itu disakralkan, ya, di Tibet itu. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada pakaiannya. Nah, itu pakaiannya juga seperti seorang biku. Ya, pakaiannya seperti seorang biku. Tetapi apa? Tetapi jubahnya ini kumal. Ya, yang seharusnya merah menjadi merah kecoklatan. Dan sepertinya biku itu tidak terawat dengan baik. Tetapi dia menemui upajaya saya itu, kemudian dia memberikan relik. Sampai sekarang relik itu tetap disimpan. Tidak tahu asal usulnya dari mana biku itu. Kita juga tidak tahu bagaimana kualitas orang tersebut. Bapak Ibu pernah melihat The Little of Buddha yang lama, ya, ada seorang lama meninggal, kemudian dia dicari oleh muridnya, ya. Setelah dia dicari oleh muridnya, ternyata gurunya ini terlahir kembali menjadi 2 orang yang mempunyai menjadi 3 orang. 3 orang ini mempunyai kemiripan yang sama seperti gurunya. Ya. Ketika lama ini akan mencari muridnya, dia ketemu dengan biku juga. Bikunya itu gondrong, dia pegang tongkat, juga badannya kumal, ya. Dia meletakkan mangkok di tengah jalan yang dimana anak-anak itu berlalu lalang di sana.
tetapi tidak ada satupun anak itu yang menyenggol menyenggol mangkok yang diletakkan di tengah jalan itu. Ya, itu kalau orang-orang Tibet mungkin itu merupakan inisiasi bahwa pencariannya ini akan ketemu. Ya, tidak terlepas dari siapa yang menaruh, tentu bukan orang sembarangan. Ya, memberikan tanda atau memberikan apresiasi kepada seorang murid. Nah, ini perlunya apa? Perlunya kita menjaga pikiran kita. Seperti tadi Bapak Ibu Saudara-saudari pada waktu meditasi. Nah, ini mengembangkan pikiran, mengembangkan batin. Nah, dalam Witaka Santana Sutta, ya, itu dikatakan bahwa ketika seseorang bermeditasi dan pikiran-pikiran buruk muncul, ya. Nah, maka dari itu kenapa kita itu membutuhkan banyak kebajikan, membutuhkan perbuatan-perbuatan baik. Sang Buddha dalam banyak dhammanya, ya, itu di sana dikatakan bahwa pertama kali yang perbuatan baik yang mudah dilakukan yaitu apa? Berdana. Nah, kenapa? Karena berdana ini memang benar-benar melatih, melepas supaya apa? Supaya pikiran kita itu tidak melekat. Ya, supaya pikiran itu sangat krusial Bapak Ibu Saudara-saudari. Kelekatan itu sangat dahsyat. Ya, kelekatan itu sangat dahsyat. Jangan ketika kita mempunyai keluarga, itu pun kita juga bisa melekat dengan keluarga. Kita mempunyai kendaraan, bisa juga kita melekat. Karena apa? Karena tidak ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mobilnya diserempet orang kemudian alah ya sudahlah, diam-diam saja. Kan tidak ada ya. Paling juga, ini kamu harus ganti. Ya, kalau orangnya ngeyel, nah kita bisa lebih garang daripada dia. Ya, kenapa? Ini adalah melindungi. Ya, kalau kita berpikir, wah ini melindungi demi, ya akhirnya apa? Akhirnya sedikit demi sedikit kita menimbun kelekatan-kelekatan itu. Ya, itu masih digores. Belum kalau apa? Belum kalau hilang. Nah, ya. Nah, jadi keburukan-keburukan ya, kelekatan-kelekatan itu ya, itu bisa dilatih dari ketika ya Anda sekalian melakukan apa? Melakukan praktik berdana, berbuat baik, melatih sila, ya, membaca parita dengan baik, ya, membaca parita dengan baik, ya, tidak berisik, ya, tidak konsentrasi terhadap parita-parita yang dibaca, ya, tidak sibuk, nah, mengunjungi para petapa. Nah, banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Nah, perbuatan baik ini Bapak Ibu Saudara-saudari mendukung ketika Anda melakukan meditasi. Ya, mendukung ketika Anda melakukan meditasi. Kenapa? Dalam Witaka Santana Sutta ini dikatakan bahwa ketika pikiran-pikiran buruk itu muncul, yang Anda lakukan adalah mengingat perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilakukan. Ya. Jadi pikirannya kacau, kemudian mengingat yang buruk-buruk. Nah, Anda mencoba, ingatlah kebajikan-kebajikan yang pernah Anda lakukan, yang menghasilkan kebahagiaan-kebahagiaan. Ketika Anda mengingat itu, setelah Anda mengingat itu, kemudian kembalikan ke objeknya. Kalau tadi Anda melatih anapanasati, ya ketika Anda sudah fresh kembali dengan mengingat kebajikan, ya Anda mulai happy dengan meditasi Anda, kembalikan ke objeknya. Ya. Kalau pikiran itu, aduh Bante ini
beberapa hari ini, wah saya sering marah. Ada nggak Bapak Ibu yang menyadari kemarahannya? Atau selesai baru, ah iya, saya marah. Tadi saya sudah marah. Atau begitu? Atau sebelum marah, saya sudah menyadari, ini saya mau marah. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Ya, kebanyakan apa? Kebanyakan kita itu kecolongan. Marah dulu, tanggung belakangan. Ya, yang penting apa? Marah dulu. Seperti kalau kita dapat apa? Beli alat elektronik ya, pasang dulu, nanti kalau salah baru baca petunjuknya. Ya kan? Seringkali kita begitu. Pasang dulu kalau nggak cocok, loh ini kok nggak cocok? Oh, ternyata di petunjuknya nggak gini. Lah, kenapa kok nggak baca dulu petunjuknya? Kita keseringan apa? Keseringan seperti itu. Marah dulu, tanggung belakangan. Nah, ini yang kita sering begitu. Maka dari itu, ya sebenarnya kita kerja dua kali kalau seperti itu. Ya. Nah, kadang ada pikiran-pikiran kita itu yang kacau. Ya, pikiran-pikiran itu yang kacau. Nah, kalau pikiran-pikiran itu kacau, Bapak Ibu saudara-saudari, ya kita tidak bisa mengingat kebajikan-kebajikan yang pernah kita lakukan. Ya, kita keseringan marah, ya keseringan membenci orang, ya keseringan eh, ya kebencian, apa kebodohan batin, ya dan keserakahan itu keseringan kita lakukan, maka kita sulit untuk mengingat kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Bagaimana kalau pikiran-pikiran itu kacau? Nah, jadi yang kedua ini harus merenungkan bahaya-bahaya dari pikiran buruk. Ya, harus merenungkan bahaya-bahaya dari pikiran buruk. Jangan sampai kita duduk 5 menit ya serasa 1 jam. Jangan sampai kita duduk 1 jam serasa 1 hari. Ya, ada nggak Bapak Ibu yang begitu? Saya duduk 1 jam, rasanya lama sekali. Ya, ada yang tanya, kita ngapain sih duduk-duduk di sini? Ya, jadi apa? Kenapa seperti itu? Karena pikirannya itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk. Maka Anda harus merenungkan apa? Merenungkan bahaya-bahaya dari pikiran buruk itu. Ya. Nah, kalau kita merenungkan tidak bisa. Ya, merenungkan tidak bisa. Bapak tadi mengingat hal yang baik tidak bisa, masih kacau. Merenungkan bahaya dari pikiran pun juga tidak bisa, masih kacau. Nah, apa yang perlu dilakukan lagi? Ya, apa yang perlu dilakukan lagi? Kalau Anda melakukan hal yang buruk, ya, atau kita memikirkan hal yang buruk, ya, Anda harus apa? Anda harus mencoba melupakan hal-hal tersebut. Ya. Ada nggak Bapak Ibu saudara-saudari yang lupa akan perbuatan buruknya? Ada enggak? Penyesalan gitu, ada enggak? Kenapa kita tidak bisa melupakan? Karena itu membawa kesan. Kesannya itu sangat kuat, ya. Kesannya itu sangat kuat. Maka apa? Maka itu akan terngiang terus dalam persepsi kita, dalam ingatan kita. Ini mengganggu ketika apa? Ketika Anda bermeditasi. Ya, seperti penyesalan, ya. Beberapa dari kita sering kalau kita mengikuti retreat ya, meditasi, tiba-tiba apa? Nangis sendiri. Pernah nggak Bapak Ibu yang begitu? Nangis sendiri, ingat ini, ingat itu, kenapa kok saya begini, kenapa kok saya begitu, ya. Bahkan itu dianggap wajar, ya, ketika nangis sendiri. Tetapi apa? Asal jangan tertawa sendiri, ya. Kalau tertawa sendiri ini, ya nanti akan disudahi. Sudah meditasi.
Nanti lama-lama tertawanya nggak bisa berhenti. Ya, dianggap apa? Dianggap melenceng dari meditasi. Ya, ini mengganggu. Ya, ketika Anda mengingat keburukan-keburukan Anda, penyesalan-penyesalan Anda itu yang seharusnya Anda bisa konsentrasi, Anda masih mentok di apa? Pengingatan keburukan-keburukan Anda. Ya. Maka bagaimana untuk menanggulanginya? Ketika Anda menyadari bahwa itu hal buruk, ya, ketika Anda tidak meditasi seperti ini, ya, Anda mengetahui bahwa itu adalah hal yang buruk. Lakukan kebajikan sebanyak mungkin. Setelah Anda mengingat, lakukan kebajikan dengan niat yang baik. Nanti ketika Anda mengingat, wah ini hal buruk, Anda akan langsung mengingat hal baik juga yang apa? Yang Anda lakukan. Nah, itu untuk menanggulanginya. Kenapa? Karena yang berkesan itu tidak bisa kita lupakan serta-merta kita lupakan, tidak bisa. Harus apa? Harus diimbangi dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ya. Nah, kemudian kalau itu tidak bisa dilupakan berarti bagaimana? Ya. Jadi Anda harus mengumpulkan niat yang keempat ini. Anda harus mengumpulkan niat yang lebih banyak, kemudian mengingat, ya, memberi konsentrasi yang khusus kepada apa? Kepada kebajikan yang pernah Anda lakukan. Mungkin Anda tidak bisa mengingat semua kebajikan yang Anda lakukan, tetapi apa? Tetapi pilihlah kebajikan yang sangat berkesan, yang membuat pikiran Anda, membuat batin Anda ini menjadi sangat nyaman. Ya, fokus pada satu kebajikan itu yang membuat Anda sangat nyaman. Ya, Anda pernah merasakan, mungkin Anda pernah bertemu dengan ada nggak Bapak Ibu di sini biku favorit gitu, ada nggak? Ya, saya Bante Panya. Ya, kalau saya ya tetap Bante Panya. Ya, kenapa? Bertemu dengan beliau itu sulitnya minta ampun. Apalagi bertemu dengan biku-biku senior itu merupakan apa? Kesempatan yang luar biasa. Yang tidak setiap hari tidak setiap waktu kita meminta beliau, kita mengundang beliau itu bisa. Ya. Ya. Wah, ini saya mau ketemu Bante Panya. Nah, pas Bante Panya mungkin Anda datang ke Mendut, ya, jauh-jauh dari Bali, Anda datang ke Mendut, ya, Bante Panya tidak ada jadwal keluar. Kemudian pas Bantenya ada makan siang, kemudian Anda bisa berdana makanan, berdana jubah. Oh, ini langka loh Bapak Ibu. Walaupun kita datang ke Mendut, ya kita mau dana makan siang. Kadang Bantenya juga tidak makan. Ya, kalau Anda bertemu dengan bantenya, wah berarti ini kesempatan yang langka. Tetapi bukan berarti beliaunya tidak mau ditemui, ya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu memang, ya. Kalau tidak, ya kita harus janjian dulu. Ya, janjian dulu mau ketemu. Nah, nanti beliau bisanya hari apa? Ya. Ya, begitulah. Ya, jadi ketika kita melakukan hal yang baik seperti itu, nah tentu akan menjadi kesan yang apa? Kesan yang sangat membahagiakan. Nah, itulah yang perlu diingat. Ya, itu harus diingat. Ya, kesan ini harus dimunculkan. Kenapa? Karena untuk menghalau pikiran-pikiran yang buruk itu tadi. Ya. Nah, kalau misalkan Bante, yang kelima ini, kalau misalkan ya saya tidak bisa memunculkan pikiran yang baik, kemudian tidak bisa menyadari, tidak bisa merenungkan bahaya-bahaya pikiran buruk, ya. Kemudian juga tidak bisa melupakan pikiran-pikiran yang buruk, ya. Kemudian tidak bisa memberikan konsentrasi yang lebih, ya, konsentrasi yang lebih untuk apa?
untuk pikiran-pikiran yang baik, supaya pikiran-pikiran yang buruk itu dapat dihalau. Nah, yang terakhir jurusnya ini apa? Ya, jurusnya adalah Anda harus menggertakkan gigi. Jadi seperti orang menggigit sesuatu. Nah, kemudian apa? Kemudian lidah Anda harus ditekan ke langit-langit mulut. Ya, jadi Anda menggertakkan gigi gitu. Nah, itu nanti apa? Konsentrasi Anda itu tidak lagi ada pikiran-pikiran buruk, tetapi konsentrasinya terhadap jasmani. Ya, terhadap gigi dan lidah yang ditekan ke langit-langit. Ya. Nah, namanya Bapak Ibu Saudara-saudari, namanya kita mengarahkan pikiran. Nah, ini ya memang membutuhkan latihan. Ya, membutuhkan latihan yang konsisten. Kenapa? Ya, tadi dalam Dhammapada dikatakan bahwa pikiran adalah pembentuk dari segala sesuatu. Ya, jadi ucapan dan perbuatan kita itu didahului oleh pikiran. Kalau pikiran kita buruk dan itu dipupuk akan menjadi ucapan. Ya. Kalau ucapannya sudah buruk, nanti akan menjadi perbuatan. Nah, kalau kita biasa berpikir buruk, biasa berucap yang buruk, apalagi melakukan perbuatan yang buruk, ini akan apa? Akan menjadi kebiasaan. Ya, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi watak. Kalau sudah menjadi watak, ini akan sangat sulit untuk dirubah. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tidak percaya, misalkan saja ya Bapak Ibu setiap pagi, setiap bangun tidur, nah mungkin Bapak Ibu perlu ngopi. Bangun tidur belum sarapan, ngopi. Lakukan 90 kali. Ya, saya percaya setelah hari ke-91 itu Anda kalau tidak ngopi, pusing kepala. Ada yang begitu Bapak Ibu? Ada yang tidak ngopi kemudian pusing kepalanya? Nah, kenapa? Karena itu adalah kebiasaan. Ya, maka ubahlah kebiasaan buruk ini menjadi kebiasaan yang baik. Walaupun apa? Walaupun itu sulit, tetapi berusahalah melakukan hal-hal yang terbaik. Ya. Jadi kita ini Bapak Ibu Saudara-saudari kalau tidak disuruh ya, tidak disuruh. Kalau melakukan perbuatan buruk itu gampang sekali. Kenapa seperti itu? Karena kita itu lahir dari 3 akar itu, ya, 3 akar: kebencian, kebodohan batin, dan keserakahan. Tetapi dengan kita lahir dari situ, kita mengetahui kita bisa apa? Kita bisa mengikisnya sedikit demi sedikit. Ya, kita lahir di sini, yang menyebabkan kita lahir itu ya kekotoran batin itu. Ya. Nah, hari ini kita semua mengetahui, kemudian kita tahu bagaimana melatih pikiran, bagaimana kita melatih batin kita. Hendaknya apa? Hendaknya kita selalu waspada dengan hal-hal buruk, walaupun apa? Walaupun itu tidak enak sekalipun. Ya, tidak melakukan keburukan, aduh ini tidak enak. Saya harus bangun pagi-pagi, ya hujan-hujan saya harus ke wihara. Ya, itu sangat tidak mengenakkan. Tetapi itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Para biku, ya, kalau di Indonesia ya mungkin para biku masih ada ya, masih banyak yang di perkotaan. Kenapa? Karena memang para biku di Indonesia mempunyai 2 tugas. Tugas pertamanya membina diri sendiri, tugas yang kedua membina umat. Kalau para biku hanya membina diri sendiri, umat Buddha habis.
Ya, umat Buddha habis, tidak ada generasinya. Kecuali apa? Kecuali kalau di negara Buddhis. Ya, di negara Buddhis bisa memilih mau tetap hidup di kota atau hidup di hutan. Ya, tapi kebanyakan apa? Kebanyakan juga hidup di hutan. Mereka yang hidup di kota, biku-biku yang mau belajar. Ya, jadi belajar kitab suci, ya, belajar bahasa Pali. Kenapa? Karena di hutan tidak ada. Di hutan hanya khusus melatih dirinya sendiri. Ya, jadi hanya datang ke perkampungan, mereka hanya pindah patah, setelah itu masuk hutan lagi. Datang di perkampungan, pindah patah, masuk hutan lagi. Jadi jangan harap biku-biku hutan kemudian, Bante ini mohon ceramahnya. Nah, bukan koridornya, ya, bukan jurusannya. Tetapi kalau diajak diskusi bagaimana meditasi, mereka bisa menjadi sangat mahir. Kenapa? Karena itu adalah yang mereka latih seperti itu. Nah, nantinya juga diharapkan biku-biku di Indonesia ini juga ada hutan mungkin ya yang bisa kita meditasi. Ya, kalau Bapak Ibu saudara-saudari melihat di tempatnya Bante Utomo itu, wah, hutannya sudah menjadi bangunan. Sehingga apa? Kita bisa meditasi lebih nyaman. Ya. Semuanya tergantung dari apa? Tergantung dari niat dan pikiran kita. Nah, ada satu cerita lagi Bapak Ibu saudara-saudari untuk menutup pertemuan kita hari ini. Kita tidak bisa membedakan apakah biku yang di hutan ini lebih mempunyai kualitas daripada biku-biku yang belajar di kota. Ya, ini cerita dari upajaya saya juga. Ada seorang biku di kota, ya. Ini bikunya juga baik, ya, tidak pernah melanggar winaya, ya. Artinya dia mempunyai murid, dia juga terpandang di satu kota itu. Biku ini setiap pagi dia membacakan parita. Setiap pagi dia baca parita. Ya, setiap pagi dia baca parita. Rajin sekali. Setiap pagi baca parita. Setiap pagi baca parita. Namun dia berpesan kepada muridnya, nanti kalau saya tidak pagi-pagi tidak membacakan parita, tolong kamu ke kuti saya saja. Ya, kuti itu nanti tidak akan saya kunci. Ya, kamu ke kuti saja. Tidak, langsung masuk saja ke kuti. Ya, tidak perlu permisi Bante, tidak perlu. Ya, tetapi langsung masuk saja. Nah, suatu saat Bapak Ibu Saudara-saudari, biku ini dia benar-benar tidak itu, ya, tidak membaca parita pagi. Ya, kemudian si murid ini mengingat pesan gurunya. Ya, setelah dia mengingat itu, nah dia pergi ke tempat ke kuti gurunya ini. Ya, ternyata apa? Ternyata setelah dia pergi ke kuti bikunya ini, nah bikunya itu sudah meninggal. Ya, dia sudah meninggal di kutinya. Dia tidak membacakan parita hari itu. Padahal apa? Padahal kita tidak pernah tahu kapan sih kita akan meninggal. Apakah ada tanda-tanda tertentu, ya. Kita tidak pernah tahu itu. Dan yang meninggal pun juga tidak pernah tahu ya kapan dia mau meninggal, apalagi orang lain. Ya. Nah, ini biku di kota pun ya sebenarnya bisa memiliki kualitas asal apa? Asal memang dikatakan gangguannya mungkin berisi kesibukannya mungkin lebih padat daripada di hutan. Tetapi apa? Tetapi dia dengan menjaga winaya, memperhatikan dhamma, nah dia bisa mempunyai kualitas juga. Nah, maka dari itu ya seperti di awal tadi ya kita ketika bertemu biku ya kita harus apa?
menjaga pikiran kita. Banyak mungkin ya dalam tanda kutip banyak biku yang praktiknya aneh-aneh, ya kita jaga saja. Ya, kita jaga saja. Walaupun kita tidak berpawarana ke mereka, setidaknya apa? Setidaknya kita tidak berpikir buruk ya terhadap para biku yang aneh-aneh. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari, ada bikunya yang tatoan, ada bikunya yang rokok. Nah, wah saya ketemu bantainya di tempat keramaian. Ya, banyak sekali terjadi hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin wah ini bantainya pindah patah wis di tempat umum yang tidak ditentukan oleh umat di sini wis ngawur, mungkin di pasar, mungkin ya. Banyak praktik-praktik yang seperti itu ya. Ya kita juga tidak mencela, asal apa? Kita melindungi diri kita sendiri dengan apa? Dengan tidak berpikir buruk ya terhadap para biku itu. Itu akan melindungi diri kita sendiri. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini yang bisa saya sampaikan ya di dalam Witaka Santana Sutta. Ya, semoga memberi pengetahuan baru dan terima kasih. Akhir kata saya tutup. Sabisata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.